ini sebuah contoh yang lain ya. Ini adalah lanjutan dari pertemuan kita yang lalu. Ya, sebuah usaha unicorn menerima pesanan di mana mereka akan menjual 50 set televisi 32 inci masing-masing seharga 3 juta di tahun pertama ya, tahun pertama kontrak gitu ya. Kemudian 100 AC air conditioning masing-masing seharga 4,8 juta di tahun kedua ya. Masing-masing harganya 4,8, itu 100 itu kontrak gitu ya. Dan yang ketiga, tahun ini mereka akan menjual 1000 smartphone dengan harga masing-masing 7,5 juta. Ya, jadi kita lihat, ini tabelnya saya buat ya, langsung di sebelah kanan ini. Maksudnya adalah supaya kita tahu bahwa dari penjualan TV 32 inci ini kita mendapat tahun pertama ini mereka mendapatkan 150 juta. Tahun kedua mendapatkan 480 juta dan tahun ketiga mendapatkan 7.500 juta atau 7 miliar 500 juta. Ya, 7,5 miliar. Selanjutnya, tetapi untuk memenuhi persyaratan ini produksi perlu ditingkatkan dan untuk itu diperlukan mencari cash sebesar 520 juta untuk mengontrak beberapa pekerja tambahan. Ya, semua ini akan disimpan dalam rekening khusus ya, dikatakan ya. Rekening khusus di sini ini artinya memang sengaja dibuat supaya tidak mengganggu ya. Dalam latihan mengerjakan soal ini tidak mengganggu cash flow yang ada yang menjadi pertimbangan permasalahan kita ya. Ya sebenarnya tidak perlu ya ini, tapi hanya ingin menunjukkan bahwa mereka mendapatkan hasil ya, interest dari 25 juta ini tidak boleh diganggu gugat, ditaruh di dalam rekening khusus ya, ini tulis ya, terpisah dari rekening yang dipakai untuk proyek tersebut. Ini tidak boleh dipakai ya. Cuman mereka boleh mendapatkan interest rate-nya. Mereka mendapatkan mendapatkan bunganya ya, interestnya ya. Meskipun demikian, perusahaan akan mendapat 2% tarif yang sama dalam 3 tahun ke depan karena jumlah yang sama akan dibayarkan pada akhir tahun ketiga pada karyawan kontrak. Ya, kita lihat 520 juta ini interest yang dihasilkan adalah masing-masing tiap tahun mendapatkan 10,5 juta. Ya, ini hanya untuk menambahkan ya bahwa dalam sistem soal yang baru ini setiap tahun mendapatkan tambahan 10,5 juta. Ya, ini sengaja saya buat diagram tabel ini supaya memudahkan kita ya, supaya tidak bingung dengan soal ini ya sehingga langsung saya degradasi dalam tabel ini. Selanjutnya, biaya produksi akan dikeluarkan pada tahun pertama adalah sudah dihitung, ini pasti 97,5 juta. Tahun 70 mengeluarkan ya, itu sebabnya minus. Ya. Dan tahun kedua besarannya akan menjadi 75% dari pendapatan. Pendapatannya berapa? Tahun kedua dari hasil menjual AC itu mendapatkan 480 juta. Ya. Biayanya berapa? 75% dari 48 juta adalah 360 juta. Ya, ini uang yang dikeluarkan. Ya, sudah dapat perhitungan ya, dapat 480 juta karena semua AC itu diasumsikan laku. Ya, karena ini kontrak penjualan. Ya. 75% dari pendapatan kotor yang diperoleh, 48 juta ya. Dan di tahun terakhir akan menjadi 80% dari 83% dari pendapatan kotor. Ya. Jadi ini pada tahun terakhir bukan lalu ya. Jadi akhir tahun ya, tahun terakhir tahun ketiga, di mana pendapatannya adalah 7 miliar ya. Nah, pengeluarannya itu adalah 83%, yaitu ini ya, 6 miliar 750 juta. Nah, ini adalah sebuah soal studi kasus ya. Untuk itu perlu menghitung rasio manfaat biaya agar dapat diketahui apakah pesanan ya tadi pertama televisi, AC dan smartphone apakah pesan ini layak ya
untuk dilayani atau tidak ya. Karena tadi dikatakan bahwa karena kapasitas produksi mereka tidak sebesar itu, mereka harus menambah karyawan kontrak. Ya, itu masalahnya. Ya. Baik, jadi ini adalah contoh permasalahan yang kedua dari benefit cost ratio atau manfaat biaya ya. Jadi manfaat biaya itu untuk persoalan manfaat biaya ya, biaya manfaat ya. Untuk melakukan analisis biaya manfaat terlebih dahulu perlu dimasukkan ini sebetulnya manfaat biaya ini ya. Manfaatnya harus lebih besar. Oke, yang saya harap Anda mengerti yang saya maksud ya. Perlu dimasukkan biaya dan manfaat dalam nilai hari ini. Ya, karena ini perkiraan, semua nilai itu dimajukan. Ya, ini ada present value. Ya, seakan-akan semua itu terjadi pada saat ini. Ya, itu mengembalikan. Ya, ini karena perkiraan. Ini adalah sudah hukumnya. Ya, mau future value juga bisa. Ya, tetapi kebanyakan yang dipakai di present value karena ini lebih mudah menghitungnya ya, karena perkiraan. Karena di sini biaya juga timbul pada tahun yang berbeda, maka perlu mendiskon. Diskon artinya memindahkan menjadi PV ini ya. Ya. Jadi kalau dia menjadi PV itu nilainya makin rendah ya, karena present value ya. Tahun depan nilainya itu 800 misalnya. Nah, sekarang saatnya belum bisa 800, apalagi kalau kita kalikan dengan present value ini. Nah, itu sebabnya istilah diskon atau diskonto itu adalah present value. Ya. Sebelum didiskon, maka perlu dihitung cash flow total untuk seluruh umur proyek. Ya. Tidak ada cash flow keluar atau cash flow masuk dalam tahun ke-0. Tahun ke-0 belum ada biaya, belum ada pengeluaran dan belum ada penerimaan. Ya. Karena perusahaan melakukan deposit dan mendapatkan bunga yang sama sebesar 3%. Dan pada tahun terakhir, perusahaan akan melakukan pembayaran sebesar 520 juta yang telah dibayarkan, ya, termasuk dalam cash flow keluar, ya, uang keluar, biaya keluar. Nah, ini yang tadi ya, kita lihat yang didapatkan ya uang masuk ini adalah 150 juta dari hasil penjualan televisi. Tahun kedua 482 juta yang didapatkan dari pembayaran 100 AC. Ya, sedangkan yang ini yang terakhir tahun ketiga adalah pembayaran untuk penjualan ini penjualan smartphone. Ya. Nah, tadi sudah kita hitung ya pengeluaran pertama tadi ya, coba di review lagi nanti di rewind videonya dilihat bahwa ini adalah sudah jelas pengeluaran sekian hitungannya. Ya. Kemudian ada 360 juta ini adalah saya lupa berapa persen ya tadi ya dari ini adalah 75% ya, 75% dari yang didapatkan ini. Ya, didapatkan di penjualan 75%-nya, sedangkan yang biaya untuk tahun ketiga itu adalah yang 83% ya, 83% dari pendapatan tahun ketiga. Ya. Nah, kita lihat ya, ini keluar main, ini yang kita dapatkan dari penjualan, dan ini adalah tambahan yang disebutkan dalam soal tersebut ya, yang uangnya itu bisa diambil bunganya, tetapi dia diletakkan di rekening khusus. Ya, setiap tahun mendapatkan 10,5 juta tambahan. Ya. Sehingga kalau kita lihat, pada tahun pertama, total cash flow yang didapatkan adalah 150 juta tambah 10,5 juta dikurangi 97,5 juta, ada 63 juta. Ya, tahun kedua yang diterima adalah 10 juta 500 tambah 480 juta dikurangi 360 adalah 130,5 juta. Ya. Yang ketiga yang didapatkan adalah 760,5 juta. Ya, jadi tabel ini perlu ya, ditampilkan ya, dirinci satu persatu. Nah, nanti memang akan dihitung di spreadsheet ya. Dari spreadsheetnya ya, kalau kita tahu berapa nanti adalah benefit cost ratio-nya ya.
manfaat biaya, rasio manfaat dan biaya ya. Nah, ini adalah spreadsheet ya yang sudah disiapkan. Ya, sudah saya siapkan. Ini adalah tabel yang kita sudah buat ya, yang atas ini ya. Nah, ini kita isi, ini adalah biayanya ya. Maaf, ini adalah hasil penjualannya ya. Untuk penjualan yang pertama itu adalah penjualan televisi ya, tahun pertama didapatkan hasil penjualan TV ya, kemudian yang tahun kedua adalah hasil penjualan AC dan yang ketiga adalah hasil penjualan smartphone. Sedangkan pada sel D ini adalah interest yang didapatkan dari penyimpanan 525 juta ya di suatu rekening khusus, tiap tahun dapat sebesar ini 1, 2, 3, itu termasuk masukan ya. Nah, sedangkan yang pertama ini sudah pasti ini adalah biaya ya. Jadi biaya dari yang dikeluarkan sesuai dengan yang disampaikan di soal tadi ya. Nah, kemudian ini adalah tahap biaya tahun kedua ya, yang disebutkan 83% ya, disebutkan 83% dari ini ya, dari yang dihasilkan pada tahun kedua. Kemudian yang ketiga ini adalah biaya sebesar 75% ya, besar 75% dari hasilnya. Nah, ini semua biaya, ini yang kita dapatkan dari penjualan, ini adalah interest yang kita dapatkan dari tabungan di rekening tertentu, sehingga total yang didapatkan setiap tahun adalah sebesar ini. Ya. Baik, kita masukkan dulu. Sekarang di sini, ya, ini adalah inflow-nya, cash inflow-nya sebesar ini. Ya. Kemudian yang ini adalah cash outflow-nya. Jadi cash inflow-nya adalah, kita lihat selnya ya, C3 ditambah D3. Ya, didapatkan sekian. Nah, ini pun begitu, C4 tambah D4 ya, ini adalah cash inflow yang didapatkan. Ya, ini interest, dan ini kita yang masuk dulu ya, besar ini. Kemudian ini cash outflow-nya. Ya, kita lihat semuanya cash outflow adalah sesuai dengan yang dikeluarkan. Nah, ini adalah tabel untuk menghitung BC ratio. Nah, kemudian ini adalah yang disebut dengan PV faktornya. Jadi PV faktor itu tolong direview lagi apa itu ya. Kemudian kita lihat ini ya, sambil melihat rumusnya ya, formulanya ya, kita lihat ini adalah untuk PV-nya. Nah, dan setelah itu, sedangkan tabel ini adalah semua yang di present value-nya ya, semua diajukan ke tahun ke-0 ya. Jadi besaran ini pasti lebih kecil dari ini, karena ini adalah besaran pada akhir tahun pertama. Sedangkan ini adalah besaran apabila, ya, kenapa di present value? Karena ini masih rancangan. Ya. Kalau diharapkan keuntungan sebesar ini, maka pada tahun, ya, jadi tahun seakan-akan ini modal awal, present value, kita adalah mendapatkan ya, artinya ini adalah nilai uang tersebut ya, nilai uang pada akhir tahun pertama ini adalah pada awal tahun ke-0. Demikian pula juga untuk ini ya, ini adalah awal nilai pada waktu akhir tahun kedua, ya, sedangkan ini adalah sama dengan kalau kita present value kan, ya, kita majukan pada awal tahun ke-0. Demikian juga yang ketiga, sehingga kita mendapatkan masukan seakan-akan ya, supaya nilainya setara, semua di present value kan, mendapatkan sebesar ini. Begitu pula juga untuk biaya outflow-nya ya, biaya yang kita keluarkan adalah sebesar ini ya pada akhir tahun pertama. Tetapi kalau kita sesuaikan ya, kita asumsikan pada awal tahun ke-0, maka uang yang kita keluarkan sebenarnya sebesar ini. Ya. Jadi itu logikanya ya, semua dibuat ke present value. Jadi semua seakan-akan di awal tahun ke-0, sehingga
jumlah pada awal tahun ke-0 yang diterima ya, berdasarkan present value dan biaya dikeluarkan pada 3 tahun ini ya, tapi karena di present value akan sebesar ini. Maka yang didapatkan benefit cost ratio adalah sebesar 1,3. Nah, kita lihat sekarang formulanya. Ya, min E12 ya, dibagi F12. Ya, kenapa min? Karena ini keluaran, ini masukan. Ya, dibuat min ya, supaya dia setara mendapatkan benefit cost ratio sebesar ini. Nah, baik, sekarang saya mencoba membuka formulanya. Ya. Formula, ini define name, show formula. Ya. Jadi kita lihat di sini, yang terakhir ini adalah, sebentar saya kecilkannya supaya formulanya terlihat. Supaya Anda nanti kalau mencoba bisa masukkan formula-formula ini. Ya. Jadi ini adalah formula untuk basic ratio untuk soal ini ya. Yang kedua, oke. Ini total cash flow and trade off kurang 1. Saya geser lagi sedikit. Nah. Ketika terpotong, geser lagi sedikit, sehingga semua formulanya terlihat. Nah, jadi ini adalah total cash flow, kemudian ini ada tabel lagi di bawah, Anda harus lihat. Nah, ini formula saya kelihatan semua, ya, supaya Anda tahu. Ini adalah rangkuman ya dari spreadsheet tadi, sehingga didapatkan benefit cost ratio-nya adalah 1,13. Nah, karena BCR ya, benefit cost ratio lebih dari 1, maka pesanan besar ini tampaknya menguntungkan. Nah, itu salah satu contoh ya, contoh mengenai manfaat rasio manfaat biaya.